5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabarnya kalian? Semoga selalu sehat ya. Bagaimana untuk hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu memahami cara memberi makan makhluk hidup dan bagaimana daur hidup kata. Yang kedua, mampu menyelesaikan operasi penjumlahan. Dan yang ketiga, mampu memahami makna lirik lagu dan menyanyikan lagu Naik-naik ke puncak gunung dengan irama yang baik. Cara makan makhluk hidup itu berbeda-beda. Cara manusia makan adalah menggunakan tangan dan kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Cara hewan makan adalah dengan langsung menggunakan mulutnya. Tumbuhan membutuhkan unsur hara, air, cahaya untuk bertahan hidup. Manusia dan hewan merupakan makhluk hidup heterotrof. Artinya, manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga manusia dan hewan memperoleh makanan dengan cara memakan makhluk hidup lain. Tumbuhan merupakan makhluk hidup autotrof, artinya dapat membuat makanan dengan cara mensintesis senyawa anorganik. Cara tumbuhan mendapatkan makanan yaitu dengan cara fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan yang berlangsung atas peran cahaya matahari dengan menggunakan unsur hara, karbon dioksida, dan air. Daur hidup katak. Apakah kalian tahu apa itu daur hidup katak? Untuk penjelasannya, kalian bisa simak video berikut ini ya. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kita ulangi sekali lagi daur hidup katak ya teman-teman. Katak bertelur, menetas menjadi berudu, kemudian tumbuhlah kaki belakang, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor, katak dewasa. Cantik, yang ganteng. Bagaimana video tersebut? Tentunya sekarang kalian telah memahami ya apa itu daur hidup katak. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas penjumlahan. Kita mau menjumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D. Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah kotak semuanya, susu kotak semuanya, itu bisa kita hitung dengan cara penjumlahan bersusun pendek. Nah, kelas 2 kalian sudah belajar ya bagaimana penjumlahan bersusun. Nah, di sini kita tulis dulu 1.200 ditambah 3.250. Nah, angkanya itu harus lurus. Satuan dengan satuan harus lurus, puluhan dengan puluhan harus lurus, ratusan juga harus lurus, terus ribuannya juga harus lurus. Lalu kita cari nih
Kalau menjumlahkan, kita menjumlahkannya dari satuan dulu. 0 tambah 0, 0. 0 ditambah 5. Ya, 5. 2 tambah 2 adik-adik, berapa 2 tambah 2? Ya, 2 tambah 2 ada 4. Lalu 1 tambah 3 ada berapa adik-adik? 1 tambah 3? Iya, 4. Berarti jumlahnya adalah 4.450. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D ada 4.450. Nah, masih ada soal berikutnya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Nah, yuk cara menyelesaikannya. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Jumlah susu kotak semuanya kita buat penjumlahannya. 3.000 ditambah 2.200. Yuk kita jumlahkan dari satuannya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2. Lalu 3 ditambah 2, 5. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E ada 5.200. Lalu yang berikutnya adik-adik, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Nah, cara menyelesaikannya, perusahaan A 1.200, perusahaan C 4.800. Jumlah susu kotak semuanya kita jumlahkan nih, 1.200 ditambah 4.800. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 8, 10. Apakah kita langsung tulis 10? Tidak, kita tulis angka 0 lalu menyimpan 1 di depannya, ya. Lalu 1 ini kita jumlahkan, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. Jadi jawabnya 6.000 jumlahnya. Lalu kita tulis kesimpulannya. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C ada 6.000 kotak. Nah, bagaimana video tersebut? Tentunya kalian akan lebih jauh memahaminya ya. Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan, kalian harus lebih hati-hati. Jangan terburu-buru ya, agar tidak salah dalam menyelesaikan penjumlahan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Tentunya kalian sudah mengenal lagu itu ya. Nah, sebelum ke lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung, Ibu ingin bertanya. Nah, kalian masih ingatkah irama itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Irama adalah perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Perulangan bunyi-bunyian ini juga akan menimbulkan keindahan dan membuat sebuah lagu menjadi enak didengar ya. Pernahkah kalian pergi ke gunung? Pernahkah? Ya, kalau kalian pernah, apa yang kalian lihat di gunung? Ya, tentu di sana banyak ditemukan pohon dan binatang liar. Pohon di taman berjajar tampak indah. Udara di sana juga sangat segar. Nah, baik, kalian sudah memahaminya. Silakan kalian simak video berikut ini ya. Naik-naik ke puncak
videonya. Kalian bisa menyanyikannya ya. Mari kita bernyanyi bersama. 2, 3, naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Ya, kalian pintar bisa menyanyikan lagu itu. Oke, untuk pembahasan hari ini sudah selesai ya. Apakah kalian paham? Kalau kalian belum paham, silahkan tanyakan ke guru kalian masing-masing ya. Untuk penugasan, kalian bisa lihat di e-classroom dan silahkan kalian kerjakan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.